Kami dari kelas 06 SKKP 015 dengan saya Rana Dewanti. Saya Ria Karyamani. Saya Evelina. Saya Cynthia Zahra. Saya Putri. Saya Rizky Priani. Pada pertemuan kali ini kami akan membahas mengenai sejarah perusahaan, visi dan misi, sistem pengendalian manajemen, pengukuran kinerja, dan hasil evaluasi yang diharapkan oleh PT KAI Persero dalam menjalankan operasional perusahaan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang latar belakang dan tujuan. Yang pertama, saya akan menjelaskan latar belakang terlebih dahulu. Di era globalisasi dan perkembangan teknologi saat ini, perusahaan dituntut untuk mampu bersaing dan meningkatkan kualitas kinerja supaya bertahan di tengah persaingan yang semakin ketat. Oleh karena itu, perusahaan membutuhkan sistem pengendalian manajemen yang baik agar seluruh kegiatan operasionalnya itu berjalan sesuai dengan tujuan perusahaan. PT KAI merupakan salah satu BUMN di bidang transportasi yang memiliki peran sangat penting dalam mendukung stabilitas masyarakat dan distribusi barang di Indonesia. Oleh karena itu, PT KAI harus mampu memberikan pelayanan yang aman, nyaman, tepat waktu, dan efisien. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukannya sistem pengendalian manajemen yang mampu mengatur, mengevaluasi seluruh aktivitas perusahaan secara efektif. Selanjutnya itu ada tujuan. Tujuannya itu yang pertama yaitu untuk menjelaskan sejarah singkat PT Kereta Api Indonesia. Yang kedua untuk menjelaskan visi, misi, dan tujuan PT Kereta Api Indonesia. Yang ketiga yaitu untuk menjelaskan tata nilai PT Kereta Api Indonesia. Yang keempat yaitu untuk menjelaskan struktur organisasi PT Kereta Api Indonesia. Yang kelima yaitu untuk menjelaskan penganggaran dan keuangan PT Kereta Api Indonesia. Yang keenam yaitu untuk menjelaskan perencanaan strategis dan operasional PT Kereta Api Indonesia. Yang ketujuh yaitu untuk menjelaskan pelaksanaan dan pengukuran kinerja PT Kereta Api Indonesia. Dan yang terakhir yaitu untuk menjelaskan pengawasan dan evaluasi kinerja PT Kereta Api Indonesia. Oke, selanjutnya itu ada manfaat. Manfaatnya kami bagi menjadi 3 sudut pandang. Yang pertama itu secara teoritis. Kami berharap hasil studi ini bisa memperkaya literasi kita semua mengenai bagaimana sistem manajemen diterapkan di perusahaan BUMN. Yang kedua itu adalah secara praktis. Ini bisa menjadi bahan refleksi dan gambar nyata tentang bagaimana PT KAI mengelola operasionalnya yang masih sangat secara profesional. Yang ketiga itu secara akademis. Bagi kita sebagai mahasiswa, analisis ini sangat membantu untuk menjembatani teori-teori operasi manajemen yang sering kita bahas di kelas dengan realita praktis yang ada di dunia kerja. Yaitu ada profil sejarah singkat PT KAI Persero. Nah, tak kenal maka kata sayang, sebelum kita bedah lebih dalam lagi, mari kita lihat sebentar perjalanan panjang PT KAI. Kereta Api Indonesia itu sejarah sangat panjang sekali. Sudah dimulai sejak tahun 1854 di masa kolonial Belanda. Begitu kita merdeka pada tahun 1945, aset-aset ini langsung diambil alih oleh pemerintah kita dan dibentuk menjadi DKA RI. Sepanjang perjalanannya, perusahaan ini terus bermutasi dan mengganti nama, mulai dari DKA, PNKA, DJKA, hingga Perumka. Sampai akhirnya, pada tahun 1998, harusnya resmi berubah menjadi PT Kereta Api Indonesia Persero. Nah, perubahan ini bukan cuma sekedar ganti nama ataupun ganti baju ya teman-teman, tapi ini adalah titik balik transformasi KAI dari yang dulunya berorientasi produk korporat menjadi perusahaan jasa yang sangat fokus pada pelayanan publik dan modernisasi. Selain itu ada makna logo PT KAI. Nah, bicara soal sejarah dan identitas, tidak lengkap kalau kita tidak membedah logo yang sekarang kita dipakai. Logo ini sebenarnya punya filosofi yang sangat mendalam tentang arah baru KAI. Nah, kalau kita perhatikan ada 3 garis melengkung yang dinamis. Itu melambangkan gerakan KAI yang terus maju, tangkas, dan progresif. Lalu di dalamnya ada bentuk yang menyerupai anak panah, yang menggambarkan nilai integritas serta fokus KAI dalam memberikan pelayanan prima. Dan dari sisi psikologi warna orange, yang dominan itu mencerminkan kehangatan, semangat pelayanan, dan kepuasan pelanggan. Sedangkan warna biru itu di bawahnya mencerminkan inovasi, kepercayaan, dan kualitas layanan standar tinggi. Jadi, lewat logo ini, KAI menyampaikan pesan bahwa mereka adalah transportasi yang modern dan bisa diandalkan. Saya, Revana Dewanti, akan menjelaskan visi misi dan tujuan PT KAI Persero. Untuk visi PT KAI adalah menjadi solusi ekosistem transportasi terbaik untuk Indonesia. Dan untuk misi PT KAI yaitu menyediakan transportasi yang aman, efisien, berbasis digital, serta mengembangkan sistem transportasi massal yang terintegrasi.
Selain itu, PT KAI juga berupaya mendukung pembangunan nasional melalui pengembangan infrastruktur, transportasi, dan kerjasama dengan berbagai pihak agar pelayanan kepada masyarakat semakin baik. Tujuan utama PT KAI adalah meningkatkan keselamatan dan keamanan operasional kereta api, meningkatkan kepuasan pelanggan, memperluas jaringan layanan kereta api, serta meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Selain itu, PT KAI juga bertujuan untuk mendukung pembangunan nasional berkelanjutan serta meningkatkan profitabilitas perusahaan agar perusahaan dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi masyarakat maupun negara. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tata nilai perusahaan PT KAI Persero. Dalam menjalankan operasional perusahaan, PT KAI menerapkan beberapa tata nilai penting seperti keselamatan, integritas, profesionalisme, inovasi, kolaborasi, dan pelayanan prima. Nilai-nilai tersebut menjadi pedoman seluruh karyawan dalam bekerja. Selain itu, PT KAI juga menerapkan budaya kerja akhlak yang terdiri dari amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Budaya kerja ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang profesional, disiplin, dan berorientasi pada kepuasan pelanggan. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur organisasi dan juga fungsi yang ada di PT KAI Komuter Jabodetabek. Struktur organisasi di PT KAI sendiri dipimpin oleh Direktur Utama yang memiliki peran paling penting karena membawahi dan juga mengawasi seluruh bagian di dalam perusahaan. Di bawah Direktur Utama juga terdapat beberapa bagian penting seperti Direktur Operasi, Direktur Teknik, Direktur Keuangan, dan juga Direktur SDM, serta Sekretaris Perusahaan. Masing-masing bagian di sini memiliki fungsi yang berbeda. Contohnya, Direktur Operasi bertanggung jawab terhadap pelayanan dan juga operasional kereta api. Sedangkan Direktur Teknik ini bertugas untuk mengelola sarana dan juga prasarana, dan Direktur Keuangan dan juga SDM bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan dan juga sumber daya manusia yang ada di perusahaan. Selain itu, sekretaris perusahaan juga bertugas untuk memastikan perusahaan ini mematuhi peraturan yang berlaku serta memberikan informasi yang berkaitan dengan perusahaan kepada direktur secara berkala. Melalui struktur organisasi tersebut, setiap bagian memiliki fungsi dan juga tanggung jawabnya masing-masing dalam mendukung operasional serta pelayanan PT KAI agar berjalan dengan baik dan juga efisien. Baik, berikutnya yang akan dijelaskan adalah mengenai penganggaran dan juga pengelolaan keuangan yang ada di PT KAI Persero. PT KAI sendiri menerapkan sistem penganggaran dan juga pengelolaan keuangan yang terstruktur agar kegiatan operasional perusahaan bisa berjalan secara efektif dan juga efisien. Anggaran tahunan disusun untuk mendukung operasional, perawatan sarana, pengembangan teknologi, dan juga investasi infrastruktur. Selain itu, pengawasan anggaran juga dilakukan secara berkala agar penggunaan dana tetap sesuai dengan rencana yang sudah dibuat oleh perusahaan. Sumber pendapatan PT KAI sendiri berasal dari angkutan penumpang, angkutan barang, usaha non-angkutan seperti penyewaan aset dan juga periklanan, serta kompensasi pemerintah berupa subsidi, PSO dan juga IMO. Pendapatan terbesar dari PT KAI sendiri berasal dari penjualan tiket penumpang yang terbagi menjadi kelas eksekutif, bisnis, dan juga ekonomi. Selain itu, PT KAI juga memperoleh pendapatan dari jasa angkutan barang seperti batubara, BBM, dan juga peti kemas. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, PT KAI juga bisa menjaga stabilitas perusahaan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Rizky Fitriani. Pada pembahasan slide ini, saya akan membahas mengenai perencanaan strategis dan operasional di PT KAI. Dari sisi perencanaan strategis dalam upaya meningkatkan pelayanan transportasi, PT KAI tidak hanya berfokus pada satu aspek saja. Perusahaan menerapkan strategi yang komprehensif, mulai dari strategi hubungan dengan masyarakat, pengembangan bisnis dan persaingan pasar, hingga strategi fungsional yang mencakup pengelolaan keuangan, sumber daya manusia, dan pemasaran. Melalui langkah-langkah ini, PT KAI berupaya keras untuk meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus mempertahankan daya saingnya di industri transportasi. Dan yang kedua, ada perencanaan operasional. Untuk merealisasikan strategi tersebut, PT KAI menerapkan sistem pengendalian manajemen yang terstruktur di lapangan. Hal ini mencakup
pengaturan jalur perjalanan yang presisi, pengawasan keamanan, serta pengelolaan sarana dan prasarana. Seluruh operasional ini telah didukung oleh sistem ERP berbasis SAP yang terintegrasi. Sistem ini sangat membantu perusahaan dalam mengelola data keuangan, operasional, dan sumber daya secara lebih cepat, akurat, dan efisien. Selanjutnya, bagaimana rencana tersebut diwujudkan dalam pelaksanaan dan pengembangan kinerja? Nah, untuk pelaksanaan kinerja, PT KAI memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional berjalan sesuai dengan target perusahaan. Fokus utamanya mencapai ketepatan waktu perjalanan, kualitas pelayanan pelanggan, perawatan armada, hingga pengawasan keselamatan. Sebagai langkah antisipasi, PT KAI memanfaatkan teknologi pemantauan kereta secara real-time. Teknologi ini memungkinkan manajemen untuk mengambil keputusan secara cepat dan tepat apalagi terjadi kendala operasional di lapangan. Selanjutnya, ada pengukuran kinerja. Untuk mengukur sejauh mana keberhasilan operasionalnya, PT KAI menggunakan indikator yang terstandarisasi, yaitu Key Performance Indicator, Balance Scorecard, dan Maintenance Scorecard. Beberapa indikator utama yang dinilai antara lain ketepatan waktu, keselamatan, efisiensi biaya, produktivitas karyawan, serta kepuasan pelanggan. Pengukuran ini dilakukan secara berkala agar perusahaan dapat terus mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dan melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Saya akan menjelaskan mengenai pengawasan dan evaluasi kinerja PT KAI Persero. Pengawasan dan evaluasi kinerja dilakukan melalui monitoring operasional, audit internal, dan evaluasi pencapaian target perusahaan. PT KAI juga menggunakan sistem komputerisasi untuk mempermudah proses pengawasan dan penilaian kinerja. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan manajemen dalam meningkatkan kualitas pelayanan, efisiensi operasional, dan pengembangan sumber daya manusia. Selanjutnya ada perbandingan kondisi dan teori. Berdasarkan teori sistem pengendalian manajemen menurut Anthony dan Govindarajan, sistem pengendalian manajemen mencakup proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi untuk memastikan tujuan perusahaan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Jika dibandingkan dengan kondisi PT KAI saat ini, perusahaan telah menerapkan sistem pengendalian manajemen yang baik melalui penggunaan teknologi ERP, penerapan KPI, balance scorecard, serta monitoring operasional secara berkala. Selain itu, PT KAI juga menerapkan SOP pada setiap kegiatan operasional agar seluruh aktivitas berjalan sesuai standar perusahaan. Penerapan budaya kerja akhlak juga menunjukkan bahwa PT KAI tidak hanya fokus pada aspek keuangan, tetapi juga pada peningkatan kualitas SDM, pelayanan pelanggan, dan kerjasama antar karyawan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian yang diterapkan PT KAI sudah sesuai dengan teori manajemen modern, karena mencakup pengendalian keuangan maupun non-keuangan. Selanjutnya itu ada kesimpulan dan saran. Baik teman-teman, semua kita sudah sampai di bagian akhir dari presentasi. Kelompok kami itu kesimpulan dan saran. Dari seluruh analisis yang sudah dipaparkan tadi, kami menyebutkan bahwa sistem pengendalian manajemen PT KAI ini sudah sangat berjalan dengan sangat matang dan efektif. Nah, mereka ini sukses mengintegrasikan teknologi seperti ERP, mengukur kinerja dengan KPI yang jelas, dan menanamkan budaya kerja akhlak ke setiap karyawannya. Nah, namun, agar performa ini bisa terus dipertahankan atau bahkan ditingkatkan, kelompok kami memberikan beberapa rekomendasi strategis. Di antaranya adalah KAI perlu melakukan evaluasi sistem secara berkala agar tetap relevan, memperkuat integrasi layanan digital agar semakin user-friendly, dan yang paling utama terus memprioritaskan aspek keselamatan operasionalnya demi menjaga kepercayaan masyarakat. Nah, sekian penjelasan dari bagian saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian presentasi kelompok kami. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi yang menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum